Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Rahmat Sani dari kelas 4G Manajemen Pemasaran dengan NIM 214262053. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang saya buat dalam skripsi saya dengan judul Pembuatan Website Company Profile menggunakan CMS WordPress sebagai media promosi pada UMKM Jamu Osodo di Kota Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan awal pembuatan website yang dimana awalnya tuh kita harus memiliki domain dan hostingnya dulu. Di sini saya menggunakan rumah web untuk pembelian domain dan hostingnya. Pertama-tama setelah kita membuat akun dari rumah webnya, kita akan masuk ke dalam front page yang seperti ini. Di sini kita memasukkan dahulu nama domain yang akan kita gunakan, lalu kita cek. Nah, di sini ada harga-harganya sendiri. Lalu setelah kita membeli domainnya dan domain itu sudah kita cek bahwa domain itu bisa terpakai dan belum dipakai oleh orang lain, nanti akan tampil tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa di sini kita bisa langsung mengelolanya. Masuk ke control panel ya. Lalu kita cari WordPress Manager by Softgulus. Nah, yang dimana untuk WordPress Manager ini itu sebagai implementasi saya menggunakan CMS WordPress. Di sini saya menggunakan CMS WordPress untuk membuat website saya. Nah, setelah kita install websitenya, WordPressnya, setelah kita install, nanti akan masuk ke dalam halaman seperti ini atau dashboard WordPress utamanya. Nah, di sini pertama-tama kita buat dulu halamannya. Setelah kita membuat halaman dari gambaran atau blueprint yang telah kita buat sebelumnya, bagaimana tata letak semua halaman yang bakal ada di website kita nanti yang telah kita buat sebelumnya di blueprintnya. Sini kita bisa masuk misalkan ke halaman home-nya. Nah, sini kita buat dulu contohnya seperti ini, halaman home gitu. Lalu jangan lupa juga kita menginstal beberapa plugin. Contohnya seperti Elementor, yang dimana Elementor ini itu sangat penting untuk pembuatan website kita ini, yang dimana Elementor itu membantu kita membuat website dengan hanya menempelkan beberapa widget yang ada di Elementor itu sendiri. Ini caranya untuk menginstal plugin ini. Bisa kita lihat tombol kanan atas ini. Nah, di sini kita ketik semua plugin yang sekiranya kita perlukan, contohnya seperti Elementor tadi. Kita bisa cari di sini. Nah, di sini kita bisa langsung, saya contoh ini install sekarang. Nanti setelah install sekarang akan muncul tombol aktif seperti ini. Nah, nanti bisa diaktifkan.
Lalu setelah menginstal plugin yang telah kita yang kita akan gunakan, jangan lupa menginstal beberapa atau mencari tema yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan Blocksy. Caranya sama seperti tadi. Untuk mencari temanya itu sendiri ada di sebelah kanan atas, bisa dicari sini atau kita bisa lihat sendiri. Di sini ada beberapa rekomendasi tema yang banyak digunakan atau populer digunakan. Ada Astra dan lain-lainnya. Baik, setelah tema lalu plugin yang kita perlukan telah ada, kita bisa langsung membuat halaman. Nah, di sini bisa ke tombol yang sebelah sini di bagian halaman. Nah, untuk membuat sebuah halaman kita bisa menggunakan tombol tadi, add page. Nah, di sini bisa tambahkan misalkan home. Nah, untuk home setelah dibuat seperti ini untuk tampilan home-nya, lalu bisa diterbitkan. Karena saya sudah ada, saya tidak membuatnya lagi. Baik, saya jelaskan langsung untuk bagian home saya membuatnya seperti apa. Nah, sini kita masuk dengan sunting Elementor. Karena di Elementor ini kita bisa mengedit semua isi yang ada sebagaimana nantinya di halaman website kita. Jadi plugin Elementor ini sangat-sangat berguna sekali. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Sini saya menggunakan tombol yang tombolnya tidak saya aktifkan, hanya sebagai tagline di atas ini dengan tag jamu sehat, dan sini saya menggunakan tajuk atau headline untuk membuat tulisan seperti ini. Di sini saya menggunakan penyuntingan teks beda dari yang tajuk tadi, karena di penyuntingan teks ini kita bisa lebih fleksibel untuk mengeditnya dan membuat sebuah kalimat panjang. Lalu di sini ada yang dimana tombol ini sudah saya integrasikan ke tombol ini yang ngelink langsung ke WhatsApp pada UMKM yang saya buat, yaitu UMKM Jamu Osodo. Lalu di sini saya menampilkan video. Jadi di sini saya menampilkan video yang dimana video ini video penjelasan tentang si jamunya itu atau UMKM yang saya buat. Video sneak peek sedikit saja, yang video ini saya ambil dari sosial media yang ada di Jamu Osodo menggunakan widget video yang dimana di sini sumbernya saya hosting sendiri. Jadi untuk video ini pertama saya ambil dari Instagram, lalu saya download videonya, lalu nanti videonya itu kita upload di WordPress-nya. Nanti akan tersimpan di penyimpanan WordPress-nya, lalu
kita bisa langsung pilih video di sini. Nah, nanti ada pustaka medianya. Nah, di pustaka media ini kita bisa menaruh semua video yang ingin kita tampilkan. Lalu ini ada tajuk lagi, tajuk di sini penjelasan tentang apa yang jamu Osodo ini berikan gitu, atau garansi seperti di sini. Saya hanya menggunakan tajuk, lalu di sini ada sunting kotak gambar yang saya isi dengan beberapa gambar seperti ini. Lalu di bawahnya itu sudah tertera sendiri untuk tajuk-tajuk lainnya. Di sini ada judul dan deskripsi, sangat mudah untuk diisi. Lalu di bawahnya ada tajuk lagi, penjelasan singkat tentang latar belakang si jamu Osodo ini. Lalu ada di sini saya menampilkan gambar tempat penjualan si jamu Osodo, yang dimana jamu Osodo ini menjualnya mobile atau berpindah-pindah nomaden di beberapa tempat. Di sini dia menggunakan VR seperti itu atau bajai yang dimodifikasi sebagai toko jamu berjalan. Lalu di sini ada tajuk lagi, lalu tajuk, dan di sini saya menggunakan widget call to action yang nantinya akan bisa kita tampilkan atau lampirkan gambar produk kita. Lalu di bawahnya ada deskripsi. Nanti di call to action ini kita juga bisa menyantumkan link seperti link yang sudah saya cantumkan ini. Ini akan link langsung ke section atau halaman produk atau selengkap halaman produk tentang si produk yang telah saya buat. Lalu di bawahnya ada list halaman produk juga. Di sini saya menggunakan tombol yang sudah saya tautkan ke dalam list produk. Lalu sini ada tajuk lagi, dan di bawahnya saya gunakan tombol lagi, yang dimana tombol ini akan melingkan langsung ke WhatsApp bisnis jamu Osodo. Baik, setelah kita tahu bagaimana saya membuat bagian atau halaman home tadi, lalu di sini kita lihat cara pembuatan bagian produk saya. Nah, di produk ini sama seperti tadi, sunting dengan Elementor. Nah, disunting dengan Elementor ini saya membuat beberapa section yang berisikan seluruh produk yang ada di jamu Osodo ini. Nah, di sini saya menggunakan call to action. Jadi di call to action ini seperti tadi, kita bisa melampirkan gambar, lalu deskripsi untuk produknya, dan kita bisa melingkan langsung ke halaman yang ingin kita linkkan atau ingin melingkan ke platform apa. Nah, di sini saya linkkan ke halaman tersendiri yang telah saya buat untuk penjelasan atau deskripsi lengkap tentang produk. Misalkan sini kunyit asam. Ini semua saya menggunakan widget
call to action. Selanjutnya di halaman tentang kami. Di tentang kami ini berisikan visi dan misi dari UMKM Jamu Osodo ini. Di sini saya hanya menggunakan tajuk. Ini juga tajuk, dan sini penyuntingan teks. Di sini juga tajuk. Kalau ini saya menggunakan daftar icon, yang dimana saya bisa mengganti icon yang ingin saya gunakan. Di sini banyak sekali icon yang bisa kita gunakan. Ini free langsung dari Elementor ya. Lalu ada sejarah. Sejarah ini saya hanya menggunakan tajuk dan penyuntingan teks. Lalu di sini bagian kontak, halaman kontak kami yang telah saya buat. Ini saya menggunakan tajuk, widget tajuk, dan di sini saya menggunakan widget tombol. Di sini juga tajuk. Lalu di sini menggunakan daftar icon seperti di halaman sebelumnya. Namun di daftar icon ini saya melingkan lokasi di mana lokasi penjualan si Jamu Osodo ini. Lalu di sini ada tajuk dan peta Google atau Google Map, yang dimana di sini kita bisa menyantumkan lokasi yang ingin kita cantumkan. Ini kita bisa menyantumkan misalkan alamat atau alamat produksi si perusahaan atau UMKM yang kalian buat. Di sini saya menyantumkan alamat dari tempat produksi UMKM Jamu Osodo. Tempat produksi jamu Osodo. Lalu di sini ada tajuk, dan di sini saya menggunakan icon sosial, ada Instagram. Di sini nanti bisa kita tautkan sosial media Instagramnya. Lalu di sini ada WhatsApp yang saya tautkan dengan WhatsApp bisnis si UMKM-nya. Oh iya, setelah kita memilih tema yang telah ingin kita gunakan, kita bisa langsung sesuaikan. Nanti di bagian penyesuaian ini kita bisa mengisi di bagian penyesuaian ini kita Di bagian penyesuaian ini kita bisa mengisi header, yang dimana header ini bagian atas ini yang berisi tentang logo dan menu-menu yang nantinya akan ada di website kita. Nah, untuk menu ini bagaimana cara membuatnya? Untuk cara membuat menu ada di sebelah sini. Kita scroll ke bawah lalu masuk ke buat menu baru. Misalkan kita ingin membuat menu baru, karena di sini saya sudah ada menunya. Saya tinggal masukkan saja menu apa saja yang ingin saya tampilkan di header website saya nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan penggunaan halaman home di sini. Di sini saya kan telah membuat halaman home-nya. Di sini tujuan saya membuat halaman home seperti ini untuk menunjukkan bahwa Jamu Osodo itu merupakan jamu nomor 1, jamu sehat, yang dimana produk bestseller kami yaitu jamu kunyit asam itu bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, jadi bagi para orang-orang yang ingin mencari solusi jamu sehat untuk keluhan kesehatan mereka, Jamu Osodo tuh bisa menjadi solusinya. Di sini saya memberikan tombol ini, pesan sekarang, itu akan melink langsung ke WhatsApp. Lalu di bawahnya sini saya menampilkan video
video ini video penjelasan tentang atau sedikit video iklan tentang jamu Osodo. Lalu di sini ada bagian what we serve atau apa yang disediakan di jamu Osodo ini. Nah, di sini jamu Osodo itu berani memberikan gratis pesan antar, tapi hanya untuk daerah pelanggan yang ada di domisili Malang Kota atau daerah Malang Kota. Jadi bagi pelanggan yang memesan jamu Osodo via online atau mengechat by WA WhatsApp bisnisnya, jika mereka meminta untuk diantarkan tanpa ekspedisi, kami siap atau jamu Osodo itu siap mengantarkan asalkan pelanggan itu masih di area Malang Kota. Lalu ada garansi refund yang dimana jamu Osodo ini berani memberikan refund bila jamu yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dibeli atau yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Lalu kualitas yang premium yang dimana rempah-rempah dari atau bahan baku yang digunakan oleh jamu Osodo ini sudah terbukti berkualitas dan alami. Nah, lalu di sini ada penjelasan singkat tentang jamu Osodo itu. Lalu di sini saya melampirkan tempat jualan atau gerainya. Di sini jamu Osodo memiliki konsep yang dimana jamu Moko on the road. Jadi Moko on the road ini mereka tuh jualannya mobile. Jadi bila ada pelanggan yang ingin memesan bisa langsung diantarkan atau bisa langsung ke gerai yang ada ke gerai yang dimana si Moko on the road ini berhenti. Biasanya Moko on the road ini berhenti di lapangan Rampal dan Suhat. Lalu di sini ada keterangan produk bestseller dari jamu Osodo. Di sini ada beras kencur dan kunyit asam. Di sini harga beras kencur itu mulai dari 10.000. Bila kita klik selengkapnya, ini akan masuk ke dalam halaman penjelasan dari si produknya. Baik, sudah muncul. Nah, di sini ada penjelasan produknya, lalu manfaat dan khasiat dari jamunya itu sendiri, lalu ada ukuran kemasannya. Nah, di sini untuk tombol pesannya ini akan melink langsung ke WhatsApp bisnis jamu Osodo. Jadi misalkan sudah ada pelanggan yang berniat atau ingin membeli produk ini bisa langsung memesan di WhatsApp. Lalu sini saya juga memberikan tombol lihat semua produk yang dimana nanti akan menampilkan seluruh produk yang ada di jamu Osodo. Di sini sudah tertera semua produk yang ada di jamu Osodo. Jadi setiap tombol selengkap ini akan masuk seperti beras kencur ini yang berisikan tentang penjelasan produk, manfaat, komposisinya apa saja, lalu ukuran kemasannya. Seperti itu. Lalu ada di halaman tentang kami atau halaman penjelasan tentang si jamu Osodonya. Di sini adalah halaman penjelasan tentang jamu Osodo itu sendiri yang berisikan tentang visi misi dan sejarah dari jamu Osodo.
Nah, untuk visi misinya sendiri sini, jadi Jamu Osodo ingin menjadi pelopor jamu tradisional dengan kualitas tinggi yang menjaga kesehatan masyarakat, sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia melalui inovasi dan penyajian yang modern. Lalu di sini ada misinya dan sejarah dari Jamu Osodo itu sendiri. Lalu kita ke bagian kontak kami atau kontak yang berisikan tentang Jamu Osodo. Misalkan ada pelanggan yang ingin tanya-tanya, langsung ke kontak kami. Di sini saya menyediakan link WhatsApp yang dimana link WhatsApp ini bisa langsung melink ke Jamu Osodo, WhatsApp bisnis Jamu Osodo. Jadi misalkan ada pelanggan yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung dialihkan ke WhatsApp bisnisnya. Nanti adminnya akan membalas semua pertanyaan yang ada yang ingin ditanyakan oleh pelanggan tersebut. Lalu sini ada lokasi jualan si Jamu Osodo itu, yaitu menggunakan Moko on the road atau bajai yang telah dimodifikasi. Di sini ada 2 lokasi. Yang pertama itu ada di lapangan Rampal. Nanti misalkan ada pelanggan yang memencet ini, nanti akan langsung diarahkan ke Google Maps. Google Maps akan mengarahkan di mana sih Jamu Osodo itu berjualan, atau di mana biasanya Moko on the road itu berhenti lalu membuka gerainya. Lalu di sini ada lokasi produksi dari si Jamu Osodonya. Lalu ada sosial media atau WhatsApp bisnis yang telah dicantumkan. Misalkan kita mengklik ini, nanti akan langsung muncul sosial medianya, Instagram. Sosial media Instagram dari si Jamu Osodo. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan, dan sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari website yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.